wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Niswa. Hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita anak yang berjudul Si Anak Bertopeng. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Angin berhembus dengan tenangnya. Daun-daun di pohon melambai-lambai seakan menyapa orang yang sedang lewat. Suasana indah dan menyejukkan terlihat di sebuah desa bernama Desa Kaki Biru. Terlihat pepohonan dengan dataran tinggi yang berwarna hijau menambah kesan alami di desa tersebut. Orang-orang berlalu lalang di jalan pedesaan untuk pulang bekerja dari sawah, ladang, maupun kebun. Terlihat sebuah rumah sederhana di dekat sungai berdiri dengan kokohnya. Di depan rumah, terdapat seorang anak laki-laki yang sedang melamun sendirian. Anak itu bernama Bikta. Dia tinggal bersama neneknya bernama Nenek Soyarti. "Bikta sedang apa?" tanya nenek menghampiri Bikta. "Aku gak lagi ngapa-ngapain kok, Nek," kata Bikta sambil menghadap neneknya. "Bikta gak mau main sama teman-temannya?" tanya nenek sambil duduk di samping Bikta. "Tidak, Nek," kata Bikta. "Bikta, seharusnya kamu main sama teman-temanmu. Jangan hanya berdiam diri di rumah. Kamu pasti kesepian kan? Jangan takut untuk bermain dan berkumpul dengan teman-temanmu. Nenek yakin teman-temanmu mau bermain denganmu. Kamu juga harus bisa melepas topengmu itu," kata nenek menasihati Bikta. "Bikta takut mereka gak mau main sama aku karena wajahku, Nek. Wajahku rusak," kata Bikta dengan wajah bersedih. Kemudian Nenek Soyarti kembali masuk ke dalam rumah. Bikta hanya termenung meratapi nasibnya. Anak laki-laki berumur 9 tahun itu menghela nafasnya. Bikta, seorang anak yang selalu memakai topeng ketika ingin pergi keluar rumah. Bikta pernah mengalami kecelakaan di umur 6 tahun. Ketika di rumah bersama ibu dan ayahnya, rumah Bikta kebakaran. Dari situ, Bikta selamat, tetapi mengalami luka bakar di sebagian wajahnya. Sedangkan orang tuanya tidak bisa diselamatkan. Sejak hari itu, Bikta tidak berani keluar rumah. Jika keluar rumah, Bikta selalu memakai topengnya. Bikta takut jika teman-temannya akan menjauhinya karena wajahnya dan tidak mau bermain dengannya. Bikta ingin seperti teman-temannya, bermain di luar rumah, berlari-larian, tanpa harus memakai topengnya, tanpa ada takut jika suatu saat temannya akan meninggalkannya. Bikta ingin punya teman yang bisa bermain dengannya, agar dia tidak kesepian kalau neneknya sedang berangkat bekerja. Hari semakin petang. Bikta memutuskan untuk masuk ke dalam rumah, bersiap untuk makan malam dan bersiap untuk tidur. Waktu berjalan sangatlah cepat. Pagi datang menampakkan sinar mataharinya yang terang. Bikta terbangun dari tidurnya, melihat ke arah jendela kamarnya yang terbuka. Bikta pergi keluar kamar, melihat neneknya sedang bersiap berangkat bekerja. Nenek Bikta bekerja sebagai buruh tani di salah satu ladang milik tetangga Bikta. Setelah nenek Bikta berangkat bekerja, Bikta memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa dengan memakai topengnya. Dia menikmati pegunungan dan hamparan rumput yang hijau. Setelah berjalan cukup lama, Bikta sampai di sebuah kebun teh yang hijau. Bikta berjalan-jalan di kebun tersebut. Lama berdiam diri di sana,
terdengar suara jatuh dari samping Bikta. Bikta terkejut, kemudian mencoba menghampiri suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari seorang anak laki-laki yang seumuran dengannya. "Kamu kenapa?" tanya Bikta pada anak tersebut. "Aku nggak apa-apa, tadi cuma terjatuh saja, nggak ada luka kok. Makasih udah mau nolongin aku. Kamu ngapain ada di sini?" kata si anak itu sambil berdiri. "Iya, sama-sama. Aku sedang berjalan-jalan di sini," kata Bikta. "Kenapa memakai topeng?" tanya si anak itu sambil duduk di samping Bikta. "Gak apa-apa kok," kata Bikta sedih. Si anak itu memperhatikan Bikta dengan seksama. Dia penasaran kenapa Bikta memakai topeng. "Nama kamu siapa?" "Nama aku Darva," kata Darva sambil menjulurkan tangannya pada Bikta. "Nama aku Bikta," kata Bikta sambil menjabat tangan Darva. "Kamu gak mau buka topeng kamu? Aku penasaran kenapa kamu memakai topeng. Tapi gak apa-apa kok kalau kamu gak mau ngasih tahu aku. Aku seneng ketemu sama kamu. Aku udah lama gak punya teman. Kamu mau gak temenan sama aku?" kata Darva. Bikta bingung. Dia ingin memberitahu tentang wajahnya pada Darva, tetapi dia takut. Ketika Darva melihat wajahnya, Darva akan menjauhinya dan lari ketakutan. Karena baru pertama kali Bikta diajak temenan sama anak lain, Bikta merasa senang karena dia bisa memiliki teman. "Maaf, aku belum mau membuka topengku. Tetapi aku mau kok temenan sama kamu," kata Bikta sambil tersenyum senang di balik topengnya. "Iya, gak apa-apa kok. Berarti sekarang kita temenan ya," kata Darva dengan tersenyum senang. "Iya, sekarang kita temenan," kata Bikta disertai senyuman di balik topengnya. Bikta merasa sangat senang bisa berteman dengan teman barunya. Sesuatu yang sangat dia idam-idamkan akhirnya terwujud. Memiliki teman di sisinya membuat Bikta sangat bahagia. Tetapi di sisi lain, Bikta khawatir jika Darva melihat wajahnya yang buruk. Dia takut Darva akan meninggalkan dan menjauhinya setelah melihat wajahnya. "Kita sekarang main yuk. Kamu mau main permainan apa?" kata Darva. "Menurut kamu enaknya main apa ya? Aku bingung nih," jawab Bikta. "Gimana kalau kita main petak umpet? Aku yang jaga, kamu yang sembunyi," kata Darva sambil berdiri dan menunjuk ke arah Bikta. Mereka akhirnya bermain permainan petak umpet bersama. Tidak hanya bermain petak umpet saja, mereka berdua juga bermain kejar-kejaran. Saking asyiknya mereka berdua bermain sampai lupa waktu bahwa sudah masuk waktu siang hari. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka berjanji akan bertemu lagi di tempat yang sama besok pagi. Bikta dan Darva pun akhirnya pulang. Di keesokan harinya, sesuai janji mereka berdua, pagi-pagi sekali Bikta sudah mau berangkat ke kebun teh. Bikta tidak sabar akan bermain dengan Darva. Bikta juga akan memberitahukan sesuatu kepada Darva pada hari ini. Dia akan membuka topengnya dan menunjukkan wajahnya di depan Darva. Bikta dalam perjalanan menuju kebun teh itu tidak ada henti-hentinya tersenyum di balik topengnya. Sesampainya di kebun teh itu, Bikta menunggu datangnya teman barunya itu. Darva belum datang ke kebun teh itu. "Darva kemana ya? Katanya janjian di sini, tapi kok dia belum datang juga?" pikir Bikta dengan gelisah. Waktu berjalan begitu cepat. Sudah lama Bikta berada di kebun teh itu dan masih menunggu kedatangan Darva. Tetapi sampai sekarang Darva belum datang juga.
Bikta merasa bahwa Darva tidak akan datang karena waktu hampir tengah hari. Bikta berusaha untuk menunggu Darva sebentar lagi, berharap jika Darva akan datang menemuinya dan bermain dengannya lagi. Tetapi hari sudah masuk pada waktu siang hari dan Darva tidak juga datang menemuinya. Dengan rasa kecewa, Bikta meninggalkan kebun teh itu untuk kembali ke rumahnya. Di hari selanjutnya, Bikta datang lagi ke kebun teh itu. Dia menunggu Darva, berharap agar datang untuk menemuinya. Tetapi seperti hari sebelumnya, Darva tidak kunjung datang. Bikta pulang dengan perasaan hampa. Sama seperti hari-hari sebelumnya, di hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima, Bikta datang ke kebun teh itu. Tetapi Darva tidak pernah datang untuk menemuinya. Bikta merasa khawatir tentang keadaan Darva. Dalam hati, Bikta merasa ketakutan jikalau Darva sudah mengetahui wajahnya dan menjauhinya karena takut dengan wajahnya. Bikta merasa sudah tidak punya harapan untuk memiliki teman. Padahal baru 1 hari dia merasa sangat senang karena bisa bermain dengan teman barunya. Di hari selanjutnya, Bikta merasa bimbang apakah dia harus datang ke kebun teh itu atau tidak datang saja. Dia terlalu takut kalau Darva tidak akan datang lagi. Dengan perasaan penuh bimbang, Bikta memutuskan untuk datang lagi ke kebun teh itu, walaupun harus pulang lagi. Di sela-sela Bikta menunggu, dari arah belakang terlihat seorang anak laki-laki berjalan mendekati Bikta. Anak laki-laki itu mengagetkan Bikta yang sedang termenung. Bikta kaget dengan adanya tepukan pada pundaknya. Dia terkejut ketika berbalik, menemukan Darva yang sedang tersenyum ke arahnya. "Darva, kamu datang ke sini?" tanya Bikta dengan wajah masih terkejut di balik topengnya. "Maaf ya Bikta, kemarin aku gak datang buat main lagi sama kamu. Kemarin aku sakit tipes, jadi gak bisa nemuin kamu di sini," kata Darva dengan perasaan sedih. "Aku kira kamu takut sama aku, makanya kamu gak mau main lagi sama aku," kata Bikta yang sudah mulai menangis. "Kenapa aku harus takut sama kamu? Kamu kan gak buat sesuatu yang nakutin aku," kata Darva yang bingung melihat Bikta menangis. Bikta merasa bahwa saat ini waktu yang tepat untuk memperlihatkan wajahnya kepada Darva. Jika nanti setelah dia membuka topengnya, Darva akan menjauhinya, Bikta akan menerima semua itu. Dengan perlahan-lahan, Bikta mulai melepas topengnya. Sedikit demi sedikit, wajah Bikta mulai kelihatan. Ketika seluruh topeng sudah terlepas, terlihatlah wajah Bikta yang rusak karena kebakaran itu. Melihat itu, Darva tidak bisa menyembunyikan wajah terkejutnya saat melihat wajah Bikta. "Ini wajahku Darva, wajahku rusak karena aku pernah ngalamin kecelakaan di mana rumahku waktu itu kebakaran. Kalau kamu mau jauhin aku karena malu temenan sama aku, anak yang mukanya rusak juga gak apa-apa," kata Bikta dengan wajah tertunduk sedih. Darva yang masih syok melihat wajah Bikta segera merubah mimik wajahnya. "Siapa bilang aku mau jauhin kamu Bikta? Siapa bilang aku malu punya teman kayak kamu? Walaupun wajah kamu rusak, aku tetap mau kok temenan sama kamu. Aku gak peduli orang-orang mau ngomong apa aja tentang aku. Aku tetap akan menjadi temanmu Bikta," kata Darva. "Benarkah? Kamu serius mau temenan sama aku? Kamu gak malu punya temen yang wajahnya rusak?" kata Bikta yang sedih. "Aku serius Bikta,
kamu sekarang kan udah nunjukin wajah kamu ke aku. Sekarang kamu jangan pakai topeng kamu lagi. Kamu harus percaya diri, Bikta. Jangan dengerin omongan yang gak bener dari orang-orang tentang kamu. Cukup percaya sama diri kamu sendiri, kata Darva. Terima kasih ya Darva, udah nyemangatin aku, udah mau temenan sama aku, dan buat aku percaya diri sama wajahku ini. Bikta merasa sangat bahagia dan bersyukur bisa mendapat teman seperti Darva yang mau menerima dirinya apa adanya. Mulai hari ini, Bikta melepas topengnya. Dia tidak akan memakai topengnya lagi. Setelah momen mengharukan itu, mereka berdua menghabiskan waktu mereka dengan bermain bersama dan berbincang-bincang. Mereka tertawa, tersenyum dengan bahagia karena bersama dengan teman yang sangat disayanginya. Nah, itu tadi cerita tentang persahabatan dan pertemanan antara Bikta dengan Darva. Di mana seorang anak yang sangat ingin sekali mempunyai teman, tapi karena wajahnya yang rusak, dia malu untuk berteman dengan orang lain. Nah, dari cerita ini kita bisa mendapatkan amanat nih. Sebagai seorang manusia, kita harus bisa percaya diri, bersikap jujur, dan berani mengatakan apa yang kita miliki dan apa yang sebenarnya terjadi pada hidup kita terhadap orang yang kita sayangi. Nah, jika kita bisa percaya diri dan bersikap jujur, maka orang-orang di sekitar kita dapat menerima kita dengan apa adanya. Cukup sekian cerita hari ini. Sampai jumpa lagi. Selalu semangat ya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.